Bismillahirrahmanirrahim. Kolbun TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala alihi Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa as-sami'ul alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayah. Qala nabiyuna al-mustafa wa habibuna wa qurrata a'yuna wa imamuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala man lam yada' qawla zur wal amala bihi wal jahla falaysa lillahi hajata an yada'a ta'amahu wa syarabuh. Sahihul Bukhari. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Ikhwan fid din, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah di akhir-akhir pada bulan Sya'ban, yang mana kita tinggal menunggu pengumuman dari ulil amri, dari pemerintah kita yang sah, melalui sidang isbat penetapan untuk bisa melaksanakan ibadah saum Ramadan. Kapan jatuhnya tanggal 1 di bulan Ramadan melalui kesepakatan sidang Dewan Isbat yang wajib untuk kita ikuti. Setiap khatib dan setiap ustadz yang menyampaikan tentang materi Ramadan
tidak akan pernah diragukan lagi, pastinya akan menyampaikan bab-bab tentang keutamaan Ramadan. Seperti apa pelipat gandaan pahala ketika melakukan ibadah di bulan Ramadan. Kapan munculnya malam Lailatul Qadar, dan bagaimana syariat untuk beriktikaf di masjid-masjid, serta kapan kita bisa melaksanakan ibadah Idul Fitri secara bersama-sama bersama kaum muslimin. Akan tetapi ikhwan fiddin, jamaah sidang Jum'ah rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan pesan di dalam firman-Nya kepada kita sekalian. Ada 3 pesan yang sangat penting untuk bisa kita telaah, kita imani di dalamnya, serta kita amalkan dengan sepenuh hati kita, agar semua ibadah-ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan bisa makbul di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan adalah syahrul Quran. Untuk itu pada surah Al-Baqarah Allah firmankan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwasanya semua kitab samawi yang Allah turunkan dari langit, Allah tempatkan, Allah turunkan pada waktu hanya di bulan Ramadan. Bukan saja Al-Quranul Karim, akan tetapi suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, Taurat Nabi Musa alaihi salam, Zabur Nabi Daud alaihi salam, serta Injil Nabi Isa alaihi salam. Kemudian Al-Quranul Karim adalah kitab yang paling akhir yang Allah turunkan di dalam bulan Ramadan. Kalau beredar berita bahwasanya Al-Quran diturunkan pada tanggal 17 di dalam bulan Ramadan, harus kita gali kembali dan kita telaah kembali apakah riwayat tersebut benar adanya. Karena Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau menjelaskan bahwasanya yang paling pertama diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan adalah suhuf Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah turunkan Taurat Nabi Musa, serta Allah turunkan Zabur Nabi Daud, Allah turunkan Injil untuk Nabi Isa. Baru setelah tanggal 24 di dalam bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quranul Karim. Ikhwan fiddin sidang Jum'ah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada ayat ini kita bisa menangkap pesan yang sangat mulia untuk bisa kita ambil sebagai hikmah, ibrah dan pelajaran buat kita sekalian. Kalau kita memasuki bulan Ramadan, walaupun kita membaca Al-Quran memiliki keutamaan berlipat ganda, diberikannya pahala lebih daripada di bulan-bulan lain, memang hal itu sudah sangat valid dan tidak bisa kita nafikan. Akan tetapi ada pesan yang lebih penting dari sekedar membaca Al-Quran. Allah tegaskan bahwasanya Al-Quran yang pertama berfungsi hudal linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Apa jadinya kalau kita tidak bisa memahami sebagai petunjuk kita untuk menempuh menjajaki jalan kepada surganya Allah?
Subhanahu wa ta'ala kalau kita tidak pernah mengetahui apa makna dan isinya, kemana arah tafsirnya, seperti apa kronologi turun ayatnya. Maka Allah tegaskan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Kita harus tahu apa maknanya, apa isinya, kemana arah tujuannya Allah menyampaikan firman-firmannya, agar itu bisa menjadikan petunjuk buat kita sekalian. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan wabayyinat, sebagai penjelas untuk kalian semua, menjelaskan segala sesuatunya, mana yang halal dan mana yang haram, mana yang muhkam dan mana yang mutasyabih, mana yang sebagai syariat dan mana yang harus ditinggalkan, mana yang riba dan mana yang benar-benar sharih halal untuk kita konsumsi. Wabayyinat, penjelas dari segala sesuatu yang muskil. Minal huda wal furqan, dari petunjuk-petunjuk tadi serta pembeda antara hak dan yang batil. Apakah kita pernah mengetahui bahwasanya para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain, ketika mereka memasuki pertama kali untuk diwajibkannya melakukan saum Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan, pada tahun keberapa mereka mengalaminya? Apakah bulan puasa di dalam bulan Ramadan segala sesuatunya yang harus kita jalankan merupakan kewajiban yang sudah Allah syariatkan jauh-jauh hari sebelumnya? Padahal Nabi alaihi salatu wasalam sebelum menerima syariat saum Ramadan, beliau hanya diwajibkan untuk melakukan ibadah saum Asyura. Sebelum Ramadan itu diwajibkan oleh kaum muslimin, diwajibkan kepada kaum muslimin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tahun kedua Hijriyah, Rasul alaihi salatu wasalam menerima perintah untuk melakukan ibadah saum Ramadan bersamaan dengan rangkaian ada 4 pilar yang paling penting untuk bisa kita ketahui. Rangkaian yang ikut di dalam kewajiban agar bisa kita serap bahwasanya selain ibadah saum Ramadan, Allah Subhanahu wa ta'ala pada tahun kedua Hijriyah, saat itu adanya proses pengalihan kiblat dari Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis menuju ke Baitul Haram, Masjidil Haram. Rasul alaihi salatu wassalam selalu setiap malamnya menengadah wajahnya ke arah langit, berharap agar arah kiblat itu Allah alihkan dari Baitul Maqdis di Palestina, di Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Haram. Apakah Rasulullah SAW tidak suka kiblatnya diarahkan ke Masjidil Aqsa? Apakah ada sesuatu yang menyerupai keburukan-keburukan yang terdapat di Masjidil Aqsa sehingga beliau tidak menyukainya kiblatnya ke arah Masjidil Aqsa? Bukan karena itu Rasul alaihi salatu wasalam menginginkan agar dialihkan kiblat ke Masjidil Haram. Karena pada saat itu orang-orang Yahudi di Madinah yang sangat banyak jumlahnya, mereka mengatakan walaupun kaum muslimin, Rasul sallallahu alaihi wasallam, Muhammad dan para sahabatnya sering berbeda dengan kita, tetapi tenang saja. Arah kiblat mereka sama dengan kita ke utara, ke Masjidil Aqsa.
Maka Rasul alaihi salatu wasallam tidak menyukai kalau dirinya kaum muslimin disamakan orang-orang dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka itu dalam surah Al-Fatihah kita mengulang-ulanginya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang engkau benci ya Allah, al-maghdub al-yahud, wadallin, dan orang-orang Nasrani. Peristiwa kedua, di dalam bulan Ramadan Allah syariatkan saum Ramadan. Akan tetapi ada terjadinya peristiwa yang begitu hebat. Peristiwa yang ketiga, Rasul alaihi salatu wasallam dengan para sahabatnya dihadapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan peperangan yang tanpa persiapan. Perang Badar terjadi pada tanggal 17 di dalam bulan Ramadan, yang mana jumlah kaum muslimin saat itu hanya 300 belasan sekian, menghadapi 1000 orang lebih dari kaum kafir Quraisy. Dari segi peralatan mereka kalah, dari segi persiapan mereka kalah, dari segi jumlah mereka kalah, dari segi strategi mereka kalah, sehingga kaum muslimin merasakan bahwa mereka sedang digiring ke arah kematian. Mereka merasa bahwasanya kita semuanya akan mati. Akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bantuan dengan 1000 malaikat yang dipimpin langsung oleh malaikat Jibril alaihi salam. Ketika terjadinya peperangan tersebut, kaum muslimin mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Akan tetapi baru saja orang-orang kafir Quraisy meninggalkan medan perangnya, mereka meninggalkan harta bendanya, saat itu kaum muslimin merasa memiliki hak dari ghanimah. Mereka bertanya-tanya untuk bisa mendapatkan harta rampasan perang, berapa bagiannya. Sehingga satu golongan saat itu kaum muslimin terbagi menjadi 3 golongan besar. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya kami yang paling memiliki keutamaan karena kami adalah orang yang paling depan untuk menghadapi kaum Quraisy. Kamilah yang paling beresiko untuk menghadapi senjata-senjata tajam mereka. Golongan yang kedua, kaum muslimin mengatakan, oh jangan begitu kalian. Kami orang-orang yang mengusir kaum musyrikin semuanya melewati perbatasan, sehingga kami tidak sempat untuk mengurusi harta dan pembagian rampasan perang seperti kalian. Kamilah yang lebih berjasa. Dan sekelompok lagi mengatakan, jangan kalian semuanya merasa lebih utama dari kami, karena kami adalah orang-orang yang menjaga keberadaan Rasul alaihi salatu wasalam. Orang yang paling penting sebagai panglima di kita adalah Rasul alaihi salatu wasalam. Kami adalah pasukan yang menjaga keberadaan beliau. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Anfal, Allah turunkan ayat yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka menanyakan wahai Muhammad kepadamu tentang rampasan bagian perang mereka masing-masing. Katakan bahwasanya al-anfal rampasan perang milik Allah dan Rasulnya. Mereka tunggu ayatnya kapan diturunkan ayat bagian-bagian hak mereka. Mereka lupa bahwasanya kemenangan diraih atas dasar pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk itu bagi kita sebagai kaum muslimin yang merasa mampu untuk melakukan ibadah saum Ramadan, yang merasa mampu ketika melewati Ramadan kita melakukan amalan-amalan yang hebat luar biasa, yang merasa mampu untuk bisa bersedekah setiap harinya,
yang merasa mampu untuk bisa senantiasa taqarrub ilallah. Jangan pernah ujub kepada diri kita masing-masing bahwasanya kita memiliki kemampuan. La wallah. Karena Nabi kita mengajarkan alaihi salatu wassalam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, beri kemampuan kepada kami agar kita bisa melakukan ibadah, agar bisa kita mendapatkan kemampuan untuk taqarrub kepadamu. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan kepada kita, kita menjadi orang yang paling lemah di dunia ini. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ibadah saum Ramadan adalah ibadah berjamaah bersama kaum muslimin. Maka disyariatkan ketika kita melakukan saum Ramadan harus bersama kaum muslimin. Ketika kita melakukan ibadah saum Ramadan harus bersama pemerintah yang sah, agar kita tidak merasa memiliki kemampuan kita masing-masing. Karena syariat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai syariat kebersamaan buat kita sekalian. Barakallahu li wa lana fil Qur'anil Karim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillahi karimir rahman khalaqal insan allamahul bayan. Kepada anak-anak yang berada di luar ruang utama, harap agar bisa menyimak atau jangan bermain-main. Kepada anak-anak sekalian, kepada anak-anak ikhwan fiddin, sidang Jum'ah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua syariat itu yang mengiringi diturunkannya ibadah saum Ramadan. Selain pengalihan kiblat dan saum itu sendiri, dua syariat lagi adalah zakat dan jihad, yang mana ketika kita melewati mensucikan tubuh kita, raga kita dan ruh kita, kita disyariatkan untuk mensucikan harta yang bisa kita dapat dalam keseharian usaha kita. Kita disyariatkan untuk membersihkan apa yang kita dapati lewat jalan yang kotor, agar harta itu kembali suci. Dan yang keempat, kita disyariatkan untuk berjihad, bukan hanya saja melawan kaum-kaum kafir secara zahiri, akan tetapi jihad untuk melawan hawa nafsu, jihad bersungguh-sungguh untuk melakukan amalan-amalan soleh, jihad untuk bisa menanamkan keikhlasan di dalam hati kita agar amalan kita bisa dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan yang utuh di sisinya. Demi Allah ya ikhwan, Nabi alaihi salatu wassalam dalam riwayat Imam Al-Bukhari yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah, beliau mengatakan, qala man lam yada' qaula zur wal amala bihi wal jahla falaisa lillahi hajah ayyada'a ta'amuhu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, kizib, ghibah, fitnah, kotor termasuk di dalamnya, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan bodoh, melihat yang haram, mendengar yang batil, memiliki suudzon kepada kaum muslimin dan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak berkepentingan atas ia meninggalkan makanannya dan minumannya, puasanya. Maka itu ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah memberikan nasihat ketika terjadinya perang Badar, satu lembah yang terletak 150 km dari kota Madinah. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan dan mereka merasa itu adalah atas jasa mereka masing-masing,
Maka Allah menurunkan ayatnya, memberikan catatan kepada kita sekalian bahwa kemenangan itu bukan karena keunggulan kalian masing-masing. Kemenangan itu bukan hanya karena kelebihan kalian masing-masing. Kekuatan kita ketika kita melakukan ibadah bukan karena tubuh kita kuat, la wallah, akan tetapi murni pertolongan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita bisa menanamkan keikhlasan di dalam hati kita dan kita mau ittiba kepada sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Semoga ibadah Ramadan yang akan kita jelang nanti kita bisa melewatinya dengan baik. Kita bisa mempuasakan bukan hanya makan dan minum serta jima kita kepada istri kita, kan tetapi kita bisa mempuasakan mata kita, kita bisa mempuasakan telinga kita bisa mempuasakan hati kita bisa mempuasakan segala sesuatu yang Allah amanahkan kepada kita sekalian. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya ghafirad dunubal khati'at birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Astaghfirullaha li wa lakum wa la dzikrullahi a'la wa akbar. Aqimissalah.